Shalom. 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 Saya kayaknya berdiri di hadapan 1.000 orang ya. Tapi kedengarannya cuma 10 orang ya. Shalom. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Ya. Saudara sudah kenal dengan kiri kanan saudara? Ya pasti kalau itu dia suamimu, istrimu pasti kamu kenal ya enggak? Tapi coba lihat 2 orang lebih jauh dari saudara, depan belakang. Saudara sudah kenal? Kalau belum kenal boleh beri salam dan katakan Tuhan berkati kamu. Karena kita bukan lagi di bioskop saudara. Ya, kalau di bioskop kan ya duduk masing-masing, ya makan popcorn sendiri, minum sendiri, nggak pusing lah kiri kanan siapa, depan belakang siapa. Begitu ya. Tapi kita di sini adalah keluarga Allah, amin. Halo, kita adalah keluarga Allah. Itu sebabnya kita perlu praktekkan setiap waktu bagaimana kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ya, saudaraku, ya hari ini kita mulai dengan sebuah fokus, ya. Jadi di Cakung, di KTC hari ini beritanya sama, saudaraku. Hanya mungkin dalam berkata-kata saya bisa berbeda dengan Pak Budi, ya. Tetapi temanya, intinya kita sedang mulai sebuah perjalanan kembali bersama-sama. Sebetulnya ini bukan hal yang baru, tetapi kita sering distract, ya, karena banyak hal-hal lain yang membuat kita jadi, ya, kita jadi meninggalkan sebentar atau kita bahkan mungkin melupakan. Tapi Tuhan ingat kita kembali bahwa ini adalah harus menjadi sebuah kehidupan sebagai orang-orang percaya dan sebagai gereja Tuhan. Ya, nah itulah saudaraku. Nah, saudara lihat di depan ini. Jadi ini adalah tema atau fokus yang kita mau bicarakan mulai hari ini untuk sepanjang tahun ini. Bahkan bukannya sepanjang tahun ini tapi sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Boleh bilang kepada sebelah saudara, ini harus menjadi gaya hidup kita. One to another. Ya. Jadi saudara, ya, ini sedikit Inggris ya, be a disciple to disciple others. Ya kalau dalam bahasa Indonesianya dimuridkan untuk memuridkan. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu dimuridkan? Dan mengapa kita perlu memuridkan, saudaraku? Ya, kita lihat beberapa alasan di dalam firman Tuhan. Kenapa kita perlu untuk dimuridkan dan memuridkan? Saya mulai dari ayat ini, saudara. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, mari sama-sama kita baca ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi alasan kenapa kita harus dimuridkan dan memuridkan, karena ada perintah Tuhan yang kita kenal dengan namanya apa? Amanat agung. Ya, amanat agungnya Tuhan, saudaraku. Ini bukan amanat agung gereja, ini bukan amanat agung lembaga-lembaga Kristen, tapi ini adalah perintah Tuhan untuk semua kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus pergi, jadikan semua bangsa, siapa? Muridnya siapa? Hati-hati dengan muridku, saudaraku, karena ku itu bukan saya, tapi muridnya Tuhan. Ya. Dan apa? Baptislah mereka, kemudian ajarlah mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan di sini saudaraku, mengajar di sini bukan mengajar seperti guru kepada murid di depan kelas, ya,
juga bukan seperti hari ini saya bicara, saudara dengar saya, tapi mengajar di sini adalah sebuah keteladanan. Diajar dengan perbuatan, saudaraku. Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Gampang kan saya ngomong begini, saudaraku. Tapi untuk mengasihi, saya belum bisa komplikasi semua saudara. Ya, kayak ada orang tertentu di dalam hidup kita yang sulit untuk kita kasihi. Ya, marah iya. Ya, tapi Yesus berkata, kasihilah satu dengan lain seperti aku mengasihi kamu. Bisa, saudaraku? Bisa. Saya percaya bisa. Kenapa? Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus telah berikan itu kepada kita. Lewat apa, saudaraku? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Kalau dengan kekuatan sendiri, saya nggak mampu, saudaraku. Jangankan mengasihi istri saya aja seperti Yesus mengasihi, nggak bisa. Kalau pakai kekuatan saya sendiri. Ya, sama dengan istri saya. Ya, saya pernah bilang sama dia, saya butuh kasih karunia nih, ya, untuk menghadapi kamu. Dia jawab saya juga butuh kasih karunia untuk menghadapi. Ya, jadi kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak mampu kita bisa mengasihi, saudaraku. Tapi Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan itu adalah Roh-Nya yang dia berikan kepada kita. Sehingga kalau kita berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, saudara, kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Halo, saya mulai melihat ada beberapa wajah tegang. Benar nggak? Ya, nanti saudara baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saya, ya, para penatua, ya, para pemimpin bisa salah, saudaraku, memimpin saudara. Tapi Roh Kudus nggak pernah salah. Amin. Ya. Jadi itu alasan yang pertama, saudaraku, adalah amanat agung. Itu sebabnya kita perlu dimuridkan dan memuridkan. Dan alasan yang kedua yang saya kutip dari ayat firman Tuhan, Roma 8 ayat 29. Mari sama-sama kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa engkau dipilih Tuhan? Coba boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya bahwa saudara dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan dari kapan? Ya, dari semula. Saudara yang dipilih Tuhan dari semula juga ditentukan oleh Tuhan dari semula. Jadi saya pakai alasan ini, saudaraku, ada rencana Tuhan dari semula. Ya, untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa, menjadi sama dengan Yesus, saudaraku. Ya, gambarannya itu adalah berbicara tentang image-nya, tentang karakternya. Jadi saudaraku, Yesus gak kelihatan, tapi Yesus bisa dilihat lewat hidup saudara dan saya. Jadi kalau nanti saudara engkau dimuridkan, lalu ada pemurid yang berkata, kamu jangan lihat manusia, kamu harus lihat Tuhan. Lihat Tuhan gak kelihatan. Yang kelihatan kita, saudaraku. Dan firman ini berkata, kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dan dengan gambarannya. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, itulah karakter Yesus. Ada buktinya bahwa kita mengasihi. Jadi diam semua ya. Haleluya. Menakutkan buat saudara? Enggak ya? Saudaraku, karena kita semua Tuhan pilih kita, Tuhan tentukan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan kita dimampukan, sekali lagi kita dimampukan dengan kuasanya lewat Roh Kudus di dalam setiap kita. Amin. Amin. Ya. Oke. Alasan yang ketiga, ini saudaraku, karena saudara ada dalam jemaat Abba Love Ministries, maka saudaraku,
kita punya satu visi misi yang Tuhan sudah percayakan lewat para pemimpin kita, para pendahulu kita. Maksudnya bukan berarti mereka sudah nggak ada. Pendahulu itu orang pernah tua mula-mula, saudaraku, yang Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan kepada mereka, pencerahan, dan keluarlah sebuah visi buat kita semua. Mari kita baca sama-sama. Nah, saya berharap bahwa visi ini bisa seringkali diulang-ulang supaya kita semua boleh semakin mengerti kenapa kita ada di dalam gereja ini. Amin. Ya, kita baca sama-sama. Visi misi Abalam ini 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di segala bidang kehidupan. Ya, jadi ini saudara perlu hafalin sehingga kalau saudara baru bangun tidur pun kesandung ditanya apa visinya, saudara bisa jawab. Amin. Dengan kalau bangun kesandung, aduh, ya bisa tanya visi, ya menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Ini 3 alasan ya yang saya pribadi sampaikan bahwa kita perlu dimuridkan dan memuridkan. Amin. Itu sebabnya ada satu statement yang saya sukai, ini selalu sering mengingatkan saya, dikatakan begini: Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Ya, Dietrich Bonhoeffer, saudaraku. Artinya kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Kalau kekristenan tanpa pemuridan, saudaraku, hanya menjadi sebuah agama. Tapi karena sesungguhnya kekristenan itulah sebuah kehidupan. Saudara tahu bahwa istilah Kristen atau kata Kristen pertama kali disebut di dalam Alkitab itu adalah ketika murid-murid, yaitu Barnabas dan Paulus ada di Antioquia. Ketika orang-orang melihat kehidupan mereka, orang-orang berkata mereka Kristen. Walaupun diperkirakan kata Kristen pada waktu itu adalah sebuah sindiran, tetapi karena mereka melihat hidup murid-muridnya itu seperti Kristus hidup, mereka sebut dia Kristen. Jadi kalau kekristenan tanpa pemuridan, maka saudaraku itu sama juga dengan kekristenan tanpa Kristus. Yesus harus hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Oke, sekarang kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus memulai pemuridannya. Nah, kita bisa belajar bersama-sama dalam Matius pasal yang keempat. Saya bacakan buat kita semua dari ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat ada 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudaraku, Petrus dan Andreas, mereka orang-orang muda yang bekerja bersama bapaknya menjadi penjala ikan. Lalu Yesus bertemu mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Ayat 20 tadi katakan apa? Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, ini sebuah gambaran kehidupan kita juga. Petrus dan Andreas sebelumnya mereka adalah seorang penjala ikan. Ketika mereka mendengar Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan jala mereka. Saudaraku, jala di sini gambaran dari kehidupan lama. Saya dahulu seorang berdosa, saudaraku. Bukan karena kasih karunia Tuhan, hari ini saya nggak berdiri di sini, saudaraku. Mungkin saya ada di tempat yang lain, di jalanan, atau bahkan mungkin juga sudah ada di coupling 1x2.
Ya, saudara, saya orang berdosa. Walaupun saya lahir dalam sebuah keluarga yang Kristen, keluarga Kristen, ya, Kristen agama, saudaraku. Tapi hidupnya nggak seperti itu. Dan akhirnya, ya puji Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Dahulu saya seorang berdosa. Saya boleh mendapatkan kasih karunia ketika Tuhan selamatkan saya, atau Tuhan pilih saya ketika ada dalam sebuah persekutuan. Ketika ditantang saudaraku untuk terima Yesus, saya dengan penuh kasih karunia, saya menerima Dia. Ya. Ya, ini saudaraku, Petrus dan Andreas, mereka meninggalkan jalannya, ya. Dan saudaraku, dahulu mereka seorang penjala ikan. Terima kasih Pak Yonas, upahmu besar di sorga. Ya, seperti Petrus dan Andreas, mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya. Ya, bukan berarti saudaraku kalau engkau hari ini mendengar suara Tuhan, engkau tinggalkan pekerjaanmu, jangan saudara. Ya, karena istrimu, anak-anakmu masih butuh makan. Ya, gereja belum siap untuk membayar saudara. Ya, di sini ada Ibu Fani, pemimpin Departemen Keuangan kita. Ya, dia tahu saudaraku cash flow kita. Ya. Jadi maksudnya adalah saudaraku, kehidupan lama kita. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan untuk kita mengikut Dia. Saya bersyukur saudaraku, ya, dulu saya, ya, maaf ini kesaksian saya, bukan untuk bermaksud apa-apa, tapi ini kesaksian saya. Saya dulu perokok berat, ya, sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus. Tapi ketika saya bertobat 31 Mei 1981, saya lepaskan rokok saya. Ya, saya lepaskan, ya, kebiasaan begadang saya. Tapi pengaruhnya hari ini saya masih tidurnya jam 11. Ya, kadang-kadang jam 10. Ya, karena ada alarm, ya, bye, tidur. Maksudnya itu istri saya yang ngingetin. Jam 10, bye, tidur. Ya, tapi saya masih bergumul saudaraku. Untuk tidur di bawah jam 11 itu masih bergumul. Artinya bukan kebiasaan, karena dulunya begadang, ya. Jadi tubuh ini masih perlu penyesuaian. Kecuali kalau sudah capek banget, saya bisa cepat tidur. Ya, dahulu saya ya juga minum-minum, tapi ketika saya bertobat, saya bisa lepaskan semuanya. Bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya buat setiap kita saudaraku yang hari ini juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang masih menjadi penghambat dalam hidup kita yang Tuhan gak sukai, Tuhan bisa lepaskan saudara. Amin. Ya. Haleluya. Oke. Saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku, maka aku akan menjadi kamu apa? Penjala manusia. Ya, kita di dalam visi tadi yang kita sudah dengar, saudaraku, bagaimana kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Di dalam budaya agama Yahudi, saudaraku, semua orang anak-anak dari kecil itu ketika mereka sudah mulai bisa membaca, mereka diajar untuk mulai mengenal kitab suci yang pada waktu itu masih hanya, saudaraku, ya, kitab Taurat yang mereka percayai, ya, kitab Taurat yang mereka pegang, saudaraku. Dan mereka belajar dari umur 1 kalau nggak salah, ya. Pokoknya sudah mulai itu mereka diajar sampai umur 5 tahun tuh mengenal kitab suci. Mulai dari umur 6 sampai dengan 10 tahun mereka sudah mulai bisa menghafal, saudaraku, 1 kitab. Ya, mungkin Kejadian, mungkin Keluaran. Ya, saudara, buat kita ngapal 1 kitab, wow,
10 ayat aja belum tentu bisa ya, saudaraku. Ya, mereka belajar menghafalnya. Lalu kemudian di atas umur 12 ya sampai umur 15 mereka bisa hafal 5 kitab Taurat. Ya. Dan itu mereka belajar, ada kelas-kelasnya. Tetapi setelah umur 16 ke atas, kalau mereka mau belajar lagi lebih dalam, itu nggak bisa, saudaraku, mereka sesuka mereka. Atau ya saya senang, saya mau, enggak. Karena untuk umur 16 ke atas, kalau mereka mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, mereka harus belajar dengan seorang rabi, ya, secara pribadi, saudaraku. Dan gak bisa sembarangan. Kalau misalnya Pak Albert itu rabi, lalu saya ingin ya dimuridkan, saya datang, Pak Albert muridkan saya mau jadi murid Pak Albert. Enggak langsung Pak Albert bilang, oke, silakan. Enggak. Tetapi di dalam budaya agama Yahudi, seorang yang mau menjadi murid rabi, bukan dia yang memilih, tapi rabinya yang memilih. Saudaraku, ya, rabinya yang akan memilih siapa orang muda yang akan aku muridkan. Ya, siapa yang bisa aku muridkan? Karena tujuan pemuridan dari seorang rabi adalah murid itu akan menjadi sama seperti dia. Itulah yang Yesus berkata, seorang murid kalau sudah tamat dia akan menjadi sama seperti gurunya. Nah, itulah yang dilakukan dalam budaya agama Yahudi, bahwa seorang rabi dia mau memuridkan seseorang kalau dia tahu, dia kenal bahwa orang ini punya potensi bisa menjadi serupa dengan dia. Jadi nggak sembarang orang, saudaraku, yang bisa menjadi muridnya seorang rabi. Ya, saya nggak tahu, saudaraku, rabi-rabi zaman itu siapa aja. Ya, tapi mereka dipilih oleh rabi. Dan kita dipilih oleh Yesus. Ya, Yesus kemudian ketika jadi Petrus dan Andreas ini boleh dikategorikan mereka adalah orang-orang yang disqualified, saudaraku. Ya, orang-orang yang nggak terpilih oleh rabi-rabi pada waktu itu karena mereka jadi penjalam ikan. Ya, tetapi mereka mendapatkan anugerah ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Kata "mari ikutlah aku" pada zaman itu, saudaraku, itu adalah kalimat yang dinanti-nantikan oleh setiap orang muda. Ya, ketika ada seorang rabi, ya, seorang guru besar, seorang imam berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Wow, itu sebuah panggilan, sebuah ajakan, saudaraku, sebuah undangan yang sangat istimewa buat mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Saudaraku, gimana respon kita? Ya, Petrus dan Andreas kemudian mereka ikut Yesus, saudara. Ya, mereka ikut Yesus dan saudaraku, mereka dimuridkan oleh Yesus. Petrus dimuridkan 3,5 tahun, ya kurang lebih, saudara. Sudah dimuridkan 3,5 tahun, tapi juga masih bisa menyangkal Yesus. Ya. Sini sebuah ya pembelajaran buat kita, bahwa saudaraku, Tuhan mau kita menjadi muridnya, murid yang setia sampai akhir apapun yang kita akan hadapi. Haleluya. Siap jadi murid Kristus? Amin. Ya. Murid Kristus melalui apa? Komunitas sejati. Ya, apa itu komunitas sejati? Ya. Nah, kita lihat, saudaraku, ini definisi yang kita buat. Komunitas sejati adalah komunitas yang setiap anggotanya didampingi menjadi murid Kristus. Ya.
Saudaraku, komunitas sejati atau kita kenal dengan Komsel. Ya, pertanyaannya, Komsel yang hari ini kita ada di dalamnya, apakah sudah menjadi komunitas yang sejati? Artinya di dalamnya kita semua sudah menghidupi, dimuridkan dan memuridkan. Ya, komunitas sejati, Komsel, ya bukan hanya saudaraku kita ya penyembahan dan doa, bukan hanya kita bersekutu, kita saling melayani, kita saling memberkati, bukan juga hanya pengajaran di mana kita bisa saling berbagi, sharing, ya 4M, sering firman Tuhan. Juga bukan hanya penjangkauan, bersaksi dan pemuridan. Tapi ada hal yang penting yang kita mesti bersama-sama juga lakukan dalam komunitas kita, adalah dimuridkan dan memuridkan. Ya, komunitas kita, Komsel kita menjadi juga komunitas pemuridan. Ya, beda ini saudaraku. Kalau Komsel kita bisa bersama-sama, ya beramai-ramai, ya 20-30 orang mungkin satu Komsel. Tapi kalau pemuridan itu lebih spesifik, ya lebih personal, mungkin one on one atau one on two, one on three juga boleh ya. Ya. Saudaraku, tapi pemuridan itu lebih personal, ya. Artinya bahwa kita lakukan itu bukan secara massal atau secara umum, tetapi personal, ya, one on one atau one on two, saudaraku. Dan ideal memang pemuridan itu kita lakukan di dalam Komsel. Kenapa? Saudaraku, karena di dalam pemuridan ada dua hal yang penting, saudaraku, menurut saya ya. Yang pertama adalah hubungan. Ya, harus ada hubungan. Saudaraku, kalau nggak punya hubungan, nggak bisa jalan pemuridan. Nggak bisa, tadi kesaksian teman-teman tadi ada apa? Keterbukaan. Nggak bisa, saudaraku, terjadi adanya, saudaraku, apa adanya kita kalau nggak punya hubungan. Saya dengan Pak Tommy bisa kita saling memuridkan karena kita sudah mengenal, ya, satu dengan lain. Saudaraku, saya tahu dia karena kami dari tahun 99 bersama-sama memulai ibadah, ya, Abalaf di Kelapa Gading, saudaraku. Ya, saya dengan Pak Albert, saya bisa karena saya mengenal dia, dia juga mengenal saya. Ya, walaupun kita bertemunya belum terlalu lama, Pak Albert. Maksudnya belum dekatnya belum terlalu lama, ya. Tahu dia udah dari 20-an, 30-an tahun yang lalu lah, ya. Saudaraku. Dalam pemuridan perlu ada hubungan. Lalu yang kedua, keteladanan. Ya, teladan hidup. Ya, saudaraku, saya nggak bisa cuma ngomong tapi saya nggak lakukan. Jadi kalau ada saudara ngelihat saya, apa yang saya ngomong hari ini nggak sesuai ya dalam perbuatan saya, saudara tegur saya. Ya, kasih tahu saya. Ya, kita mau supaya seluruh kita bersama-sama menjadi murid Kristus lewat komunitas sejati ini, saudaraku. Ya, Komsel kita, keluarga kita ini, saudaraku, gereja lokal kita ini juga adalah komunitas kita. Kita mau supaya semua komunitas kita ini menjadi komunitas yang saling, saudaraku, ya, memuridkan. Itu sebabnya tadi saya berkata, kita bukan lagi dalam bioskop. Jadi saudara biasakan kalau datang hari Minggu ibadah, ya, berusahalah untuk mengenal lebih dalam satu dengan yang lain. Bukan hanya di Komsel, tapi juga di gereja ini. Amin. Ya, haleluya. Ya, tujuan daripada pemuridan ini, saudaraku, adalah kita memuridkan orang lain. Ya, Yesus berkata tadi, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Yang engkau akan menjadi pemurid bagi yang lain. Engkau akan menjadi berkat bagi yang lain. Saudaraku, ya, Yesus memakai hidup kita untuk berdampak dan bermultiplikasi dengan memuridkan orang lain juga. Billy Graham berkata, kalau kita mentaati suara Roh Kudus, ya,
maka hidup kita, saudaraku, akan berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, hidup dipimpin oleh Roh, hidup dikendalikan oleh Roh, maka hidup kita akan jadi berkat, saudaraku. Ya, hidup kita akan berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama mungkin orang-orang yang masih hidupnya di luar kebenaran, saudaraku. Ya, kalau kita mentaati apa yang firman Tuhan ajarkan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Ya, kita akan menjadi penjala manusia. Ya, kita bersaksi, tapi kita juga menjadi berkat buat mereka. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat ya, orang-orang yang paling terdekat, ya, yang bisa kita mulai lakukan menjadi berkat, menjadi pemuritan buat mereka, melakukan pemuritan dengan mereka. Yang pertama adalah keluarga kita sendiri. Ya, walaupun emang ada ayat yang berkata begini, Nabi itu nggak dihormati di rumahnya. Pengalaman saya dulu, saya sudah bertobat, tapi papa saya bilang begini sama adik-adik saya, Billy itu cuma anget-anget tai ayam. Saya nggak tahu apakah dia pernah nyentuh tai ayam saya ditawa anget. Ya. Artinya, saudaraku, saya yang dulu orangnya sering di luar rumah, tapi sekarang sejak saya bertobat, saya betah di rumah. Ya. Saya doa, saya baca Alkitab, saya mulai nyanyi nyembah Tuhan, saya baca buku-buku rohani. Dan kadang-kadang saya berdoa untuk keluarga saya bisa nangis. Ada om saya datang bertamu di rumah, dia dengar saya lagi di kamar doa nangis. Dia bilang, wah Billy udah sesat, berdoa pakai nangis-nangis. Ya dia belum tahu, saudaraku, waktu itu. Ya, tapi puji Tuhan dia bertobat juga kemudian, saudaraku. Ya. Sampai hari ini saya masih berdoa buat keluarga saya. Masih banyak keluarga saya yang belum ya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka sudah Kristen, ya, Kristen. Kalau di Ambon bilang Kristen, bukan Kristen, Kristen. Itu lebih keren ya. Ya, saudaraku. Tapi firman Tuhan ya mau untuk kita mulai menjadi ya berkat, jadi saksi, jadi memulaikan pemuritan di rumah kita. Mulailah dari mungkin kalian sudah menikah, kita bisa, suami istri bisa saling memuridkan. Saya dan istri saya kita saling memuridkan. Dia mengingatkan saya, dia menasihati saya, dia menegur saya, ya. Dan kadang-kadang dia memarahi saya. Sama, saya juga sama ya. Ya, saya juga begitu, saudaraku. Baru kemarin kejadian, semalam ya? Itu 2 malam ya? 2 malam yang lalu. Iya, kemarin 1 malamnya lagi. Ya ini hanya karena, ya boleh bilang sepele, tapi juga nggak sepele buat dia, saudaraku. Karena buat saya sepele. Karena ya anak kami beli tas lah, ya dia memang butuh itulah, karena dia pilot, jadi dia butuh koper itu untuk ya, jadi dia beli. Maminya ini memang orang yang ya nggak bilang super hemat lah, tapi orang memang hemat. Ya, jadi dia nasihati anak saya, udah ya, kamu habisin jangan beli lagi ya, jangan gitu kan. Ini anak saya tuh, iya kan aku butuh, aku kan ada uangnya. Ya mamanya bilang, ya kamu itu kan bisa ditabung uangmu. Ya bla gitu. Saya udah dengar dari awal dari perjalanan di jalanan, saya udah dengar sampai rumah mereka berdua masih ngomong itu. Ya saya emosi lah, ya. Saya yang marahin dia berdua. Wah, habis itu dia marahin saya. Kamu kebiasaan nih marahin saya di depan anak. Saya bilang, ya, sorry saya marahin kamu berdua karena dari mall loh, udah diomongin, di perjalanan diomongin sampai rumah. Saya biasanya mau pelayanan, saya terganggu. Waduh, jadi malam itu kita tidur belakang-belakangan, saudara ya. Dia di timur, saya di barat. Ya karena kebetulan memang kasur kita lumayan lebar.
Tapi puji Tuhan paginya saya tetap dibuat tomat, dikasih apukat, dikasih telur. Haleluya. Ya itu, saudara. Tapi kita saling memuridkan. Ya, saudara suami istri bisa saling memuridkan. Lalu kemudian siapa lagi saudara? Ya ini orang-orang tua. Tentunya kalau kita dengan orang tua kan mesti lebih sopan lah ya, lebih hormat. Saya nggak pernah memuridkan papa saya, tapi hidup saya membuat dia berubah, saudaraku. Karena satu waktu dia berkata kepada adik-adik saya, kamu ikut Billy. Ikut kemana? Ikut ke ibadahnya. Waktu itu saya sudah ibadah di rumahnya Pak Sofyan, ya di gang, ya bukan di gang Dock Avenue. Keren dikit ya. Ya, gang anjing, karena situ banyak anjingnya. Jadi kalau kami mau masuk ke rumah Pak Sofyan itu, ya harus punya ilmu jingkrak. Karena banyak ranjau, saudaraku ya. Ya mungkin Ibu Mesian pernah ke gang anjing? Belum ya, belum nyampe gang anjing ya. Udah di speed. Ya Pak Kunata tuh. Pak Kunata, Bu Hedi, boleh lambaikan tangan dulu. Ya, ini sahabat saya yang luar biasa, setia dari gang anjing. Ya, beliau malah lebih dulu dari saya. Pak Kunata ini tahun 80 kali ya. Ya, saya 81. Jadi saudaraku, papa saya bilang sama adik saya, kamu ikut Billy. Ngapain? Ya supaya kamu orang juga berubah. Karena adik saya semua perempuan, ya, dan ya perempuan pada waktu itu samalah dengan perempuan yang lain. Adik saya juga ngerokok, ya. Lalu mereka akhirnya ikut saya. Waktu mereka bilang, Billy kami mau ikut kamu. Hah? Kenapa mau ikut? Ya udah kita mau ikutlah. Saya ajak mereka lah ke gang anjing, sudah aku ibadah. Sesudah itu ibadah selesai, saya tanya pulang, kenapa kamu mau ikut saya? Papa yang suruh. Nah, supaya kita bisa berubah kayak kamu. Haleluya, saudara. Ya, saya nggak ngomong. Satu peristiwa, saya lagi, ya biasalah pada zaman itu kan kendaraan tuh banyak pencurian tip mobil ya. Jadi saya bawa mobil, saya pulang, papa saya bilang masukin ke dalam. Saya bilang enggak apa-apa, taruh di sini lah. Nah, saya taruh di luar, saudara, ke mobilnya. Besok pagi tipnya hilang. Tipnya hilang. Wah, adalah ya papa saya udah ngoceh-ngoceh. Ya saya cuma jawab begini, ya Pak, apa itu kan punya Tuhan. Enak aja kamu. Ya maksudnya dia masih mikir bahwa itu kan uangnya dia yang beli, saudaraku ya. Enak aja sih. Lah iya, kalau Tuhan yang izinkan ya. Wah, saudaraku, dia ngoceh sama saya. 2 hari kemudian sepupu saya datang ke rumah, bilang sama dia, Om, kita ikut yuk KKR. KKR apa? Ya udah kayaknya Om ikut aja. Pada waktu itu dia ikut dengan KKR pada zaman itu Pak Pendeta Yusuf Roni, saudaraku. Ya, ikutlah KKR. Di KKR itu dia dengar khotbah, kemudian terakhir altar call oleh Pak Yusuf Roni. Dia berkata, saudara, hari ini siapa yang mau terima Tuhan? Saudara jangan berkata, wah saya mau begini, saya mau begitu, nanti aja. Enggak. Karena semua adalah milik Tuhan, termasuk hidupmu. Saudaraku, dia ingat kata-kata saya, bahwa mobil itu milik Tuhan, saudaraku. Ya, dia maju bertobat. Ya, beberapa bulan kemudian dia dibaptis oleh Pak Ari, ya, Pak Ari ya, Papa dan Mama saya. Nah, saudaraku, itu sukacita buat saya. Dan ketika Papa saya mulai, saudaraku, mengerti itu, Tuhan, dia ikut School of Somnya Pak Yakob Nahuai, dan sampai dia kemudian jadi berkat buat adik-adiknya, buat saudara-saudaranya. Ya puji Tuhan, saya bersyukur sekarang dia sudah di rumah Bapa, semuanya dalam sukacita besar. Ya, malah dari keluarga kita, saudara. Ya, suami kita, istri kita, orang tua kita, ya boleh kami mertua juga boleh. Yang tinggal dengan mertua bisa ya. Nah, kemudian saudara, yang lainnya saudara, barulah ada
yang lain yang bisa kita mulai muridkan sebagaimana perintah Tuhan? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi, ya, keluar, saudaraku. Mungkin mulai tetangga kita, teman sekolah kita, teman kuliah, teman kerja kita, teman bisnis kita, ya mungkin juga itu dia customer, saudaraku. Kita mulai untuk menjadi penjala-penjala manusia. Amin. Ya. Jadi hari ini, saudaraku, Tuhan memanggil saudara. Mari ikutlah aku. Saudara mau terima panggilan ini? Saudara mau terima panggilan ini? Ya, karena Tuhan memilih saudara, karena Tuhan tahu bahwa saudara punya potensi bisa sama, serupa, segambar dengan Dia. Ya, saudaraku, kita ada di tempat ini. Tuhan memilih kita karena Tuhan kenal siapa kita, dan Tuhan mau hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itu dimulai dari komunitas kita, mulai dari gereja lokal kita. Amin. Menjadi serupa, segak dengan gambarnya, ya, karakternya Kristus bisa kita lihat, saudaraku, ya, satu dengan yang lain kita bertumbuh di dalam karakter Kristus. Haleluya. Kita mau bersama-sama terus berjalan maju sampai serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita boleh renungkan sejenak. Haleluya. Mungkin engkau berkata, saya gak bisa, saya gak pandai bicara, saya gak sempurna. Ya betul, tidak ada orang yang sempurna. Yesus memanggil kita semua bukan karena kita baik, bukan karena kita punya sesuatu, bukan juga karena kita sempurna. Tetapi saudaraku, kita adalah orang-orang pilihannya. Dia memilih kita, Dia menentukan kita untuk kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan itu semua telah Dia tetapkan dari semula. Dan kan Dia memberikan Roh-Nya, supaya oleh Roh-Nya kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh-Nya yang akan terus menasihati kita, mengingatkan kita, mengajar kepada kita apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita pun akan menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi berkat. Kita menjadi saksinya dalam perbuatan dan perkataan kita. Orang-orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Orang bisa membaca Yesus dalam hidup kita. Mereka bisa percaya bahwa apa yang kita perbuat itulah yang Yesus ajarkan. Mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Mereka bisa mendengar perkataan-perkataan Kristus lewat apa yang kita katakan. Karena perkataan Kristus itu mendatangkan sukacita. Perkataan Kristus itu mendatangkan kekuatan. Perkataan Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Sehingga ketika kita berkata-kata dalam pengurapan Roh Kudus, orang yang mendengar kita diberkati oleh Tuhan. Dan sebab itu mari pagi hari ini menjadi sebuah komitmen buat kita. Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan dibentuk, aku mau dibaharui Tuhan. Saudara ingat, pemuritan bukanlah sebuah program tahunan. Pemuritan adalah sebuah proses kehidupan yang dimulai hari ini sampai nanti Yesus datang. Ya saudaraku, itu sebabnya keputusan kita pagi hari ini untuk dimuridkan
dan kemudian kita mau memuridkan, itulah yang akan mendatangkan kekuatan kasih karunia buat kita. Karena Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk dimuridkan dan memuridkan. One to another, be a disciple to disciples others. Haleluya. Dengar itu, suara itu dalam rohmu, saudaraku. Dengar suaranya di dalam hatimu. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Haleluya. Syukur. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku taingkan, ku taingkan, mengikut Yesus. Oh Lord Jesus, Engkau yang ku ikuti, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku taingkan, ku taingkan. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku taingkan, ku taingkan. Katakan lagi, salib di muka. Tuhan, inilah janji kami, inilah komitmen kami Tuhan. Engkaulah di depan kami, Dia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku taingkan, ku taingkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sepakat dengan lagu ini, dan lagu ini bukan sebuah lagu yang hanya kita menghafalkannya, tapi lagu ini tercipta karena ada sebuah peristiwa, sebuah kisah dari seorang misionaris. Ketika dia berada di sebuah suku atau sebuah area daerah yang tidak mengenal Yesus, lalu ketika dia mulai memberitakan kabar baik, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi ancaman, bahkan kemudian dia menghadapi aniaya. Dia dipanggil dan dia dipertanyakan, apakah engkau tetap mau percaya Yesus? Kalau engkau tetap percaya Yesus, istrimu, anak-anakmu akan mati. Saudaraku, dia berkata, aku tetap percaya. Istrinya meninggal, anak-anaknya kemudian dibunuh, saudaraku. Dan dia tetap ditanya lagi, kamu masih mau tetap percaya Yesus? Dia berkata, aku tetap percaya. Ya, ada ayat lagu ini, ada saya yang berkata, mengikut Yesus walaupun sendiri, aku tetap mengikut Yesus. Ya saudaraku, dan pada akhirnya penguasa dan seluruh orang suku itu, mereka
berlutut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lagu ini bukan sekedar sebuah lagu untuk kita hafal, tapi ini adalah sebuah komitmen. Lagu yang harusnya menjadi juga doa kita, pernyataan iman kita. Apapun nanti yang kita hadapi, saudaraku, kita tetap mengikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus. Sebentar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu yang sepakat bahwa lagu ini menjadi juga pernyataan imanmu kepada Tuhan, saudara mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Percaya bahwa ini adalah nyanyian iman kita kepada Tuhan. Saudara yang sepakat, saudara yang boleh berdiri, saudaraku, itu nyanyikan. Yang sepakat saudaraku, saudara paham ya apa yang saudara katakan. Ya, ini bukan hafalan, tapi inilah nyanyian roh iman kita. Mengikut Yesus, Tuhan, Engkau melihat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak. Jemaat saja, singer diam. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Oh Jesus. Sekali lagi, jemaat nyanyikan ini. Haleluya. Bapa, Engkau yang melihat kami. Apa yang kami katakan lewat nyanyian ini, Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal diri kami, Tuhan, lebih dari kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami berdiri di hadapan Engkau, karena Engkau yang memilih kami. Engkau yang telah menetapkan kami dari semula untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Untuk itu kami mau, Tuhan, masuk dalam proses pemuridan ini, Tuhan. Karena kami tahu tanpa kami dimuridkan, kami nggak bisa menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami tahu, Tuhan, tanpa kami dimuridkan dan memuridkan, kami juga tidak bisa segambar dengan Engkau. Tuhan, oleh karena itu kami bersyukur Engkau memilih kami. Bapa, aku berdoa buat setiap umat-Mu, Tuhan, anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan Engkau, yang telah menjanjikan, Tuhan berkomitmen untuk mengikut Engkau, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan seluruh kehidupan mereka. Tuhan, Engkaulah pemilik hidup mereka. Engkaulah, Tuhan, penguasa hidup mereka. Lewat Roh-Mu, Tuhan, kuasai anak-anak-Mu ini, Tuhan. Lewat Roh-Mu, Tuhan, Engkau kendalikan anak-anak-Mu, Tuhan. Biar setiap kami yang berdiri di hadapan Engkau, Tuhan,
berjalan dalam tuntunan roh-Mu saat ke saat, menit ke menit, dan juga sepanjang hidup kami sampai Tuhan kembali. Ya Tuhan, Engkau menuntun kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki mulai saat ini sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, Engkau berkati para pemimpin di tempat ini. Engkau berkati Pak Tommy bersama Bu Fani, Engkau berkati Pak Albert bersama Bu Mesya, Engkau berkati Pak Lukito bersama Bu Nana. Tuhan berkati Tuhan pada Pak Henry, Bu Fatima. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin di tempat ini. Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan untuk memuridkan jemaat-Mu Tuhan, memuridkan domba-domba-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami boleh menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin.